ketika RUU HIP ini Pancasila mau ditukar, itu sudah membahayakan negara. Kita bicara keras. Nah, gitu. Karena bicara lembut nggak didengar. Dan sangat keras sampai bilang Karena- mati syahid atau Ya karena bicara hidup lembut dunia. nggak didengar. Bicara lembut nggak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini kita akan mencecar seseorang ya, dalam dicecar itu dialog cerdas cara Refli. Dan yang akan dicecar orang yang paling berbahaya di Republik ini. Karena sering sekali protes pemerintah ya. Saya kira pemerintah keep on eye terhadap beliau ya. Beliau adalah Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Refli, apa kabar? Baik. Saya sampai panggil Prof segala. Ingatnya Ustadz Abdul Somad. Beliau udah profesor juga. Saya panggil Ustadz, panggil Tengku atau panggil apa ini? Panggil Tengku boleh lah. Oh, panggil Tengku ya. Karena Tengku itu, ini Tengku yang Melayu ya, Melayu Delhi ya. Melayu ya. Bapak saya Bukan yang Aceh ya. Kalau Aceh kan Tengku itu gelar untuk alim ulama ya. Tapi di Aceh saya dulu ya. Karena nenek saya orang Aceh. Oke. Kalau Tengku ini Tengku bangsawan atau Tengku ulama ini? Tengku Zulkarnain ini. Kalau saya orang Medan ya, Tengku bangsawan ya, dari kerajaan Tengku bangsawan. Dari kerajaan? Serdang. Oh, Serdang ya. Dari Jadi kerajaan Delhi, Serdang. kerajaan Delhi ditambah Serdang menjadi Kabupaten Deli Serdang. Yang Oke. dulu ibukotanya di kota Medan. Oke. Saya ingat ada apa Kabupaten Serdang Berdagai di situ ya. Nah, itu pecahan dari Deli Serdang ya. Oke. Karena saya ingatnya bukan Serdang Berdagai, jadi sedang berdagang. Itu Bedagai juga satu kerajaan ya. Oke, Bedagai kerajaan. Kerajaan jadi satu ya, Serdang Bedagai. Oke. Tengku, di channel Refli Harun ini nggak ada basa-basi. Kita apalagi yang saya ajak bicara ini orang Sumatera kan. Ini bos ini. Bos ini benar orang Sumatera Selatan. Karena jadi benar orang Sumatera Selatan bos itu. Tengku, sebenarnya dengan memprotes Presiden Jokowi bolak-balik gitu. Sebenarnya apa sih yang Tengku persoalkan di Republik ini? Ini pertanyaan pertama langsung hot. Sebenarnya kan setiap ulama itu prinsipnya kan dia di luar kekuasaan. Oke. Tidak boleh ustadz atau tuan guru atau ulama lah, tokoh agama itu berada dalam lingkaran kekuasaan. Imam Hanafi itu sampai dicambui nggak mau jadi mufti. Gitu juga Imam Maliki nggak mau jadi mufti. Memang menghindarkan diri dari lingkaran kekuasaan. Jadi saya sejak dulu memang menghindarkan diri dari lingkaran kekuasaan. Tetapi saya tidak pernah diam melihat kebijaksanaan yang mengganggu agama. Teman Pak Harto itu saya keras juga di Medan. Semua orang Universitas Sumatera Utara dan Kota Medan umumnya, bahkan di Masjid Agung Medan itu kenal bahwa Tengku Zulkarnain itu kalau ceramah atau khutbah Jumat pasti lurus dan keras. Kita tidak peduli kalau salah menurut pandangan agama, kita tetap bicara keras. Misalnya keras, apa? Misalnya ya, apa dalam pemerintahan Jokowi ini yang menurut Tengku salah atau keliru? Kalau diurutkan yang paling salah apa, Tengku? membiarkan penghinaan agama. Berapa banyak orang menghina agama di Indonesia ini, termasuk mulai dari Ahok, Sukmawati, Ade Armando, Abu Janda, banyak lagi tak tersebut namanya saking banyaknya. Tidak sekalipun presiden ini bicara, hei hentikanlah wahai rakyatku menghina agama. Hentikan, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Belum pernah sekalipun, udah kita ribut begini, dia nggak pernah, tenang aja. Sekali aja kalau dia bicara, hentikan penghinaan agama. Saya tidak senang dan akan saya tuntut sesuai dengan KUHP 156A. Saya pikir berhenti. Tapi karena diteruskan, dibiarkan, seolah-olah seperti dibiarkan, seperti disuruh. Tapi Twitter terbaru matur nuwun kata Tengku terhadap penundaan RUU HIP ya.
Ya saya memang kalau ada sesuatu kebijaksanaan daripada pemerintah yang baik, saya puji. Tidak pernah saya membenci orangnya, kan perbuatannya. Dengan memberhentikan pembahasan itu dan tidak kirim surat presiden, itu sudah benar aturannya. Karena yang menghentikan dan membuang pembahasan RUU HIP itu kan harusnya DPR, karena itu di inisiatif DPR. Tapi dengan diberhentikannya, ditundanya oleh presiden dan tidak dikirimnya surat presiden, itu tidak akan kenegaraan yang patut dipuji. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang yang menghentikannya kan tinggal DPR. Kalau presiden menunda, DPR berhentikan, selesai urusannya. Saya tidak masalah. Tapi kalau Pancasila, ketuhanan Maha Esa itu dijalankan dengan berkebudayaan, ini memperkosa agama, memperkosa Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kan negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Nah, pelaksanaannya kan negara menjamin tiap-tiap negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring sesuai dengan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Jadi agama itu bersyariat sesuai dengan agama, bukan sesuai dengan budaya. Bahaya ini. Kalau ini terjadi, waduh, saya nggak boleh diam. Dibunuh pun saya nggak mau diam. Mesti saya bicara. Biasa ya. Iya, ini agama saya. Hari ini kerabat atau kolega Tengku Muhyiddin ya, Kiai Haji Muhyiddin ya. Ya. Ustadz Muhyiddin itu mengancam mati syahid atau hidup mulia kalau RUU KUHP, RUU HIP disahkan. Ancamannya itu katanya akan menggerakkan lebih besar dari 212. Itu memang ya Masirah Kubra. Al-Masirah Kubra itu artinya menggerakkan seluruh potensi umat Islam dari yang sudah tua sampai yang baru akil balik. Kita akan bergerak sebab ini udah bahaya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kebudayaan, wah ini membunuh agama, udah jelas. Tidak pernah Nabi Muhammad itu membawa budaya. Nabi Muhammad itu membawa hidayah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW bil huda, membawa hidayah, petunjuk hidup. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara tidur, bagaimana cara mandi, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara nikah, bagaimana cara cerai, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara mati, bahkan cara setelah mati. Cara berpolitik juga kan? Berpolitik itu kecil tuh, sebagian kecil dari bab muamalah, kecil saja itu masalah siasah itu kecil, tidak sampai sepersepuluhnya agama, nggak sampai. Itu kecil aja. Imam Syafi'i malah membuat 4 rubuk ya, 1/4 itu ibadah, 1/4 itu muamalat, 1/4 itu munakahat, 1/4 itu syariat Islam itu jinayat, hukum pidana. Nah, siasah itu cuma sebagian kecil dari muamalat, nggak sampai 1/5-nya pun. Tengku, tadi kan keberatannya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Sebagian ulama juga bicara tentang keberatan tidak masuknya MPR 25, MPRS 1966. Ya. Kalau itu misalnya diubah, apakah masih mau menerima RUU HIP ini, Tengku? Nggak manfaat. Sebenarnya kan begini, Pancasila itu kan falsafah negara, cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya. Dan Pancasila itu kan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sumber dari segala tertib hukum kita. Masa diturunkan jadi undang-undang? Undang-undang itu kan jauh di bawah. Udah Pancasila nomor 1. Masa tiba-tiba jadi undang-undang sederajat dengan hukum mencuri, hukum berzina, nggak cocok, rendah sekali. Kira-kira apa dalam pandangan perspektif Tengku, mengapa kemudian tiba-tiba muncul RUU HIP ini? Ya udah lama, ini kan pandangan Bung Karno. Bung Karno kan pernah mempidatokan itu, Pancasila jadi Trisila, Trisila jadi Ekasila, kemudian gotong royong, dan sudah ada TAP MPRS nomor 26. Untuk meneliti pandangan-pandangan Bung Karno yang selalu dibukakan TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan PKI, komunisme, Leninisme, dan ateisme. Tapi ada satu lagi loh, pasal 26. Cuman karena Pak Harto itu TAP MPRS nomor 26 itu meneliti, mewaspadai pandangan-pandangan Bung Karno. Tapi kan Pak Harto itu kan mikul dhuwur mendem jero, menghormati senior, menutup aibnya, sehingga itu tidak jalan. Itu sebenarnya kan Bung Karno telah melenceng daripada Pancasila. Karena apa? Karena menjadikannya Trisila mau dijadikan Ekasila, bahkan gotong royong.
Kemudian negara ini kan negara NKRI, 18 Agustus, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan kenyataan pernah dijadikan negara parlemen, bahkan negara syarikat, Republik Indonesia Syarikat. Ini kan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sudah diwujudkan itu untuk diteliti pada TAP MPRS nomor 26 yang tidak dipopulerkan oleh Pak Harto. Ada kecenderungan bahwa katakanlah sebagian kelompok orang yang mengagung-agungkan dan sering menyebut Pancasila itu menganggap bahwa kaum agamawan ini atau katakanlah Islam ya itu sering bertentangan dengan Pancasila. Sebenarnya pendapat Tengku sendiri seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya mustahil ulama ya di Indonesia ini yang bertentangan dengan Pancasila itu mustahil. Karena apa? Karena Pancasila itu ada di Quran semua. Ketuhanan Maha Esa itu ada 2 ayat Quran minimal. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Siapa yang menentang Tuhan yang Maha Esa? Orang Islam, nggak usah kan ulama, orang awam aja kalau menentang Tuhan Maha Esa murtad dari Islam. Siapa yang berani menentang itu? Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tiga-tiganya bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Nggak ada bahasa Indonesianya itu. 700 bahasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang namanya adab dengan adil itu nggak ada, sepadanan katanya nggak ada. Adab itu bahasa Jawanya ada, ya adab, toto kromo. Tapi kromo itu bahasa Jawa, bahasa Arab juga. Asal kata karimun, toto kromo, tata kehidupan yang mulia, karimun. Itu bahasa Arab juga. Adil, nggak ada. Bahasa Acehnya adil itu adi. Bahasa Bataknya ada bahasa Bataknya adil, adil. Kaikin bahasa Karuna adil, adil. Aku kecek Minang adil, adil juga. Orang Palembang, uang kita cakok nih adil juga. Jadi nggak mungkin orang Islam menentang adab dan adil karena itu dari Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Begitu juga persatuan Indonesia. Kenapa saya ketawa? Ini kok Tengku pasti semua menyebutkan bahasa-bahasa daerah. Saya orang Palembang loh. Nah, saya dosen linguistik. Walaupun sekarang sedang beredar bahwasanya Tengku Zulkarnain dosen palsu di USU. Males saya yang layaninya. Seluruh USU tahu. Rektor USU aja diem, dekan Fakultas Bahasa dan Budaya diem. Kalau saya memalsukan kurikulum vitae saya bahwa saya pernah jadi dosen USU itu, pasti yang paling ribut itu rektor USU dengan dekan Fakultas Sastra yang sekarang jadi Bahasa Budaya. Tapi saya memang linguis. S1 saya kan sastra Inggris, tapi bidang studinya itu linguistik English. Jadi saya memang guru bahasa. Dan konon juga suaranya bagus tuh, mantan penyanyi RRI itu Tengku katanya. Saya salah satu penyanyi terbaik jenis hiburan untuk televisi dan radio, bintang radio televisi zaman Sandro Tobing. Siapa? Terus saya dulu luar biasa. Jangan-jangan saya ingat tuh dulu Sandro Tobing menangnya lagunya Simponi yang Indah itu. Saya orang pertama di Sumatera Utara menyanyikan lagu itu di final Orkestra Radio Provinsi Medan karena kan lagu itu kan lagu wajib. Saya peserta satu. Saya peserta satu. Jadi tentu saya yang pertama. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari. Kalau saya nyanyi istri orang bisa jatuh cinta dulu. Taman merasuk sukma kalbuku. Lagi terus ya. Iya. Jadi saya ingat tuh itu lagu wajib yang pertama kali dinyanyikan Bob Tutupoli sebenarnya kan, tapi dijadikan lagu wajib bintang radio ya. Iya, betul. Juaranya saya Sandro Tobing. Sandro Tobing ya? Kalau di nasional Sandro Tobing. Juara nomor dua siapa? Faisal Amir. Ya dari Bandung, tapi orang Medan. Orang Medan tapi sekolah di Bandung. Gemuk dia orangnya waktu itu. Faisal Amir. Iya, memang. Ada lagunya dulu, Mimpi yang Mungil itu. Iya, banyak sih. Dia pernah buat album. Sampai sekarang masih berkawan baik dengan saya, Faisal Amir. Luar biasa, berarti angkatannya Sandro Tobing ya? Ya, sebaya lah. Waktu itu saya SMA kelas 1 ya, tahun 80. Kalau dulu memang nggak mungkin suaranya jelek, pasti bagus. Sekarang nggak ada teknologi yang mengangkatnya kan, jadi harus bagus dan live kan bintang radio. Ya, memang rekaman di RRI juga kita full track. Artinya 42 pemain orkestra,
dengan kita nyanyi di atas. Kalau salah ulang semua, jadi nggak boleh salah. Kalau salah ngamuk semua itu. Woi, kalau mau belajar nyanyi jangan di sini. Itu memang sudah profesional. Kita baca partitur itu tahu. Jadi berapa bar internet intro, berapa bar interlude itu hafal. Jadi nggak main apal-apal musiknya, tapi udah hafal hitungannya. Ya. Oh, itu kalau ngaji lebih bagus lagi nih Tengku nih pasti. Kalau ngaji dari kecil saya duluan juara MTQ, baru juara nyanyi. Okay. Karena waktu itu begini, waktu tukar suara SMP kelas 3. Kenapa di ILC nggak azan tuh seperti rekan saya Irman Putra Sidi lagi viral? Jadi waktu itu saya kan tukar suara remaja ya, serak-serak gitu, jadi dilarang ikut musabaqah tilawatil Quran. Maka ketika saya setahun suruh istirahat ikut musabaqah tilawatil Quran, saya lihat ada pengumuman di televisi, pemilihan bintang radio televisi. Saya kan pemain musik tuh dari kecil itu klasik gitar sambil nyanyi. Bisa organ segala. Saya ikut. Saya hampir semua alat musik bisa. Wah, luar biasa. Iya, kalau main band itu kalau hari Ahad, hari Minggu ya ada tempat orang kawin, itu saya nyanyi, main organ, main drum, main gitar, main bass, saya sambung semua. Gantian aja. Harusnya tandemnya Ahmad Dhani ini kapan-kapan. Tapi saya kemudian kenal jemaah tabligh tahun 88 dan saya harus memilih. Saya memilih jalur agama dan saya meninggalkan musik itu 100% ya. Jadi tahun 88. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain seperti jamaah tabligh umumnya. Ya, saya sudah datang sekitar 33 atau 36 negara ya. Saya dakwah seluruh dunia. Ya. Setiap tahun saya sediakan waktu 40 hari. Setiap tahun 40 hari. Nggak komplain istri? Istri saya menyokong. Saya pernah tinggal setahun istri saya. Oke. Lalu penghidupan bagaimana Tengku? Walaupun itu kan yang maha kuasa, tapi kan bagaimanapun. Ya kalau mau keluar itu kan kita sudah siapkan uang untuk istri yang ditinggal dan uang untuk kita di jalan. Itu ditafakut, istilahnya dicek. Kalau kita uang untuk pergi berapa cukupnya, misalnya cukup ke Amerika, berangkat ke Amerika. Kan pakai uang sendiri. Kalau cukupnya cuma sampai Singapura, ya sampai Singapura. Dan selama kita tinggal itu istri makannya harus cukup uangnya, udah dihitung. Begitu. Terakhir kapan berangkat ke luar negeri sebagai setiap bulan 10. Setiap bulan 10, setiap bulan Oktober. Setiap bulan Oktober, ya bulan Safar itu saya nisab saya jatuh tempo istilahnya untuk keluar 40 hari setiap tahun. Oke. Tengku, tadi kan menarik deh konsepnya bahwa ulama itu tidak boleh jadi mufti ya. Mufti itu semacam apa? Ulama istana ya. Ya, ulama istana. Sebaiknya begitu karena kalau kalau sudah jadi mufti istana nggak bisa ngomong. Cobalah, staf ahli presiden jurusan bidang agama kan sekarang ada. Nah kan nggak ngomong apa-apa. Soal penghinaan agama nggak ngomong, soal undang-undang HIP nggak ngomong, diem aja terima gaji aja. Staf ahli presiden atau one team press? Ya one team press yang one team press bagian agama lah. Kan nggak ngomong apa-apa. Habib, undang-undang Habib ya saya nggak tahu lah pokoknya saya cuman mau ingat, saya tidak mau sebut nama, tapi waktu undang-undang RUU HIP dia nggak bicara, waktu agama dihina segala macam dia nggak bicara. Terus ini maksudnya kalau cuma duduk situ terima gaji ngapain? Saya kalau gajian dari negara udah cukup, saya udah pensiun pegawai negeri kok, males. Kan sekarang masalahnya kita mau bicara untuk agama. Tapi Tengku, yang menjadi persoalan adalah dalam Pilpres 2019 Tengku menunjukkan keberpihakan kepada calon presiden Prabowo Subianto. Itu alasannya kenapa Tengku? Karena saya tidak yakin zaman Pak Jokowi ini agama akan tumbuh subur, nggak yakin saya. Di zaman Pak Jokowi 5 tahun ini agama dipecah dua. Satu agama yang pro atau yang disayang pemerintah, katakanlah orang-orang kawan-kawan kita di NU, dan selain NU itu dianggap musuh. Ini terjadi persis seperti zaman Orde Lama. NU itu masuk ke dalam pemerintahan, Nasakom nasionalis agama komunis, nasionalisnya PNI Bung Karno, agamanya NU, dan komunisnya itu PKI tahun 1960 itu ya. Terus apa yang terjadi setelah Konstitusi dibubarkan 5 Juli 59? Selain NU itu dimusuhi semua, masuk penjara, Buya Hamka, Syed Ansori, Ghazali Hasan, Arsyad Talib Lubis, Muhammad Nasir. Kejadiannya persis sekarang ini. Cuma bedanya belum dipenjara semua. Cuman yang ini dianggap kawan, ya NU ini dianggap kawan, selain NU dianggap musuh, dah termasuk saya dan kawan-kawan dianggap musuh.
Tapi kalau kita lihat sepertinya kok seolah-olah ini apa ya, persaingan antara Islam Jawa dan luar Jawa. Ini mohon maaf ya sobat daerah sekalian, kita kan ngomong apa adanya. Iya. Ada Saya kesan pikir begitu? enggak juga. Enggak Enggak juga. Karena di Jakarta kan, di Banten, di Jawa Barat kan Pak Jokowi kalah. Nah, Jawa Barat kan Jawa juga. Banten Jawa juga. Bahkan Jakarta kan Jawa juga. Kalah. Menangnya ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kan, kalau mau jujur. Kita harus mendefinisikan lagi Jawa dan luar Jawa ya. Jawa sendiri kan dari dulu, dari zaman Masyumi, Jakarta, Jawa Barat, Banten tuh Masyumi. Meskipun orang-orang NU ya, kayak Haji Abdullah Syafi'i di Jakarta, orang NU totok. Ibunya bapaknya Tuti Alawiyah almarhumah. Tapi kan beliau ini tidak termasuk dalam partai NU, tapi beliau masuk bergabung dalam partai Masyumi, meskipun orang NU. Nah, seperti bapak saya lah di Medan, tuh orang NU totok, tapi beliau Masyumi bukan NU. Gitu. Oke, jadi NU yang Masyumi ada juga ya? Oh, banyak. Medan itu Arsatul Lubis Al-Wasliyah itu mazhab Syafi'i. Kakek saya Masyumi juga kalau tidak salah. Ya, Iya. Dan karena kita dulu semua orang harus berafiliasi ke politik, memang zaman Orde Lama. ya terpaksa kan kalau enggak. Iya. Sebetulnya Kiai Haji Asy'ari lah tokoh yang mula-mula menggiring umat Islam untuk berpolitik. Kalau menurut saya, cobalah. 17 Agustus 45 kita merdeka. Tanggal 7 sampai 9 September 1945, 3 minggu setelah Indonesia merdeka, Yai Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh ulama se-Indonesia di Yogyakarta membuat Kongres Umat Islam pertama. Ya, Keputusannya apa? Ya. Apa putusan pertama? Membentuk satu partai politik satu-satunya, Majelis Syura Indonesia, dan Masyumi melarang. itu. Iya, pendidikan kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan. Kongres Iya. Umat Islam pertama. Tidak boleh ada partai politik lain untuk orang Islam kecuali Majelis Syura Indonesia. Tapi sayangnya dalam perjalanan sejarah kan Bung Karno nggak ada uang untuk menggelar pemilu. Dan keadaan kan rusuh terus, agresi satu, agresi dua, dan sebagainya. Baru pemilu dibuat 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah saat itu, Kiai Hasyim Asy'ari kan sudah sepuh. Nah ketika tokoh-tokoh pengganti ini pergi haji dengan Bung Karno sebelum pemilu 55, entah apa lobby Bung Karno di sana dengan lobby orang-orang PKI di sana, pulang dari sana, NU keluar dari Masyumi membuat partai politik sendiri, Partai NU. Nah Masyumi ditinggalkan oleh kader-kader NU sendiri, padahal Masyumi itu yang membentuknya adalah Yai Hasyim Asy'ari. Tidak boleh ada partai politik lain. Nah dari sini udah kelihatan akhirnya Islam itu belah dua. Yang pro pemerintah belakangan adalah NU, sehingga rela untuk masuk Nasakom, tapi Masyumi yang menolak Nasakom selain dibubarkan, tokoh-tokohnya dianggap pengkhianat bangsa, musuh negara, dipenjara, antek imperialis dan lain-lain. Sekarang mirip. Tapi tahun 50-an, 57 kurang lebih, memang kan tokoh-tokoh Masyumi kan membuat PRRI itu kan yang tidak terbukti PRRI itu dibuat oleh Masyumi. Tidak terbukti PRRI dibuat Masyumi. Saptrudin Prawira Negara bukan orang Masyumi. Natsir waktu itu kan Natsir juga kalau nggak salah. Tapi Natsir tidak pernah terbukti ikut Masyumi. Buya Hamka tidak pernah terbukti ikut Masyumi. Tuduhan saja. Seperti saya lah dengan kawan-kawan sekarang dituduh apa namanya anti dengan rezim. Enggak, anti dengan Jokowi, apalagi dengan pribadi. Kita yang bagus kita puji, yang tidak bagus ya kita protes. Jangan coba-coba menyingkirkan peran umat Islam dari Republik ini. Jangan Yang jadikan bagus- negeri ini sekuler, jangan yang jadikan bagus negeri ini dari- komunis. Tengku, yang bagus dari Presiden Jokowi apa yang perlu dipuji? Belum ada kecuali itu kemarin tidak menulis surat presiden untuk mendukung RUU HIP, baru itu yang bagus. Ya saya puji. Sebelum itu nggak ada. Ada satu lagi, beliau sholat berjemaah, di-upload di Twitter beliau. Di belakangnya ada jam dinding, jamnya mungkin rusak, jamnya itu masih jam zuhur. Padahal di beritanya dia sholat maghrib, buka puasa di jalan tol. Orang membuli beliau, saya bilang jangan. Allah benci, Rasul pun nggak suka kalau orang sholat dibully. Itu saya puji. Semua orang sholat harus dipuji. Jadi ada 2 kali lah mungkin. Itulah yang bagus. Yang lain saya belum lihat bagus. Mana yang bagusnya? Belum nampak. Tengku berapa kali diadukan ke polisi Tengku? Pasti sering kan? Ya saya sudah 3 kali diadukan ke polisi. Tapi yang diperiksa itu sekali.
Sekali. yang Soal apa diperiksa itu sekali. Tengku? Soal apa? Soal pengaduannya di Twitter saya katakan kalau umat Islam tidak mendukung NKRI, sudah lama NKRI bubar. Kan gitu. Waktu itu kan kita dituduh orang Islam ini mau anti Presiden Jokowi segala macam, mau membuat khilafah macam-macam, membuang NKRI. Itu dusta, saya bilang. Nah, salah satu jawabannya waktu itu ada perdebatan. Saya katakan kalau umat Islam tidak mendukung NKRI, NKRI sudah lama bubar. Saya dipanggil, apa Anda mau membubarkan NKRI? Siapa yang bilang? Bagus itu statement itu. Makanya tapi saya diadukan dan saya dipanggil ke polisi. Di Bareskrim diperiksa. Saya lah orang pertama dari orang-orang yang tidak pro Pak Jokowi yang diperiksa polisi. Saya pertama. Cuman saya diam, nggak mau cerita sama orang. Bahkan istri saya nggak tahu. Apalagi jemaah nggak saya beritahu. Ini tanggung jawab saya sendiri. Saya datang sendiri dengan supir. Saya bilang sama supir, kamu jangan cerita sama siapapun. Setelah selesai diperiksa. Kapan Tengku? Waduh lama ya. Waktu setelah Ahok ya, setelah peristiwa Ahok. Terus 2016 saya berarti. 2017. Pokoknya 2017. setelah Ahok ya saya tanda tangan ada 14 halaman. Kemudian saya pulang, saya letakkan surat panggilan polisi di atas meja komputer di kamar saya. Terus saya keluar 3 hari dakwah. Pulang-pulang habis sholat isya istri saya urut-urut saya gitu. Abang lagi tenang, nggak susah nggak. Terus diambil surat. Apa dipanggil polisi? Waduh, dipanggil lagi nih saya pikir. Terus saya periksa, ini sudah selesai, udah diperiksa 3 hari yang lalu. Ya abang kok nggak bilang, nah nanti kamu susah. Saya bilang, saya sendiri aja menghadapi seperti itu. Banyak saya, masalah 7 kontainer juga saya diadukan. Masalah yang padahal kan saya cuma nanya, menurut Kompas TV ada 7 kontainer surat sudah tercoblos, apa benar? Kata tanya. Itu diadukan tapi saya tidak diproses hukum. Terus yang paling seru itu waktu saya dikejar-kejar parang dan tombak di Sintang. Nah, pernah itu begitu. Sintang itu Kalimantan Barat. Saya dari Ya. Pontianak naik kapal terbang sekitar setengah jam, naik Garuda, mendarat ada orang Dayak, pakaian Dayak, mengatasnamakan pemuda Dayak, bentang spanduk, kami menolak FPI. Saya pikir saya kan bukan FPI, padahal spanduk saya kan wakil sekjen MUI. Sebulan sebelumnya sudah ada yang undang bupati dan ketua majelis ulama. Saya tunggu orang-orang turun dulu. Harus kemudian saya turun, tiba-tiba dikejar pakai parang. Kaki saya sempat ditebas. Sebetulnya videonya sudah ada kok, tiba-tiba sekarang video yang seru yang kejar-kejar pakai parang tombak itu hilang. Cuman orang demo-demo aja depan pesawat. Karena itu yang merekam itu ajudan daripada Ibu Komandan Korem Kalimantan Barat waktu itu. Kebetulan saya kenal beliau sejak Letnan 1. Itu yang syuting itu. Hampir kena dong kaki itu. Ya, kalau nggak saya angkat kaki saya kena, tapi nggak kena lah insya Allah. Cuman kan waktu itu besoknya saya kembali lagi. Kenapa? Saya pulang. Tengku punya ilmu kebal. Nah, kalau nggak takdir kan nggak kena. Jadi waktu itu saya pergi dari Sintang itu ke Pontianak, terus saya ceramah meresmikan masjid apa yang sekarang jadi gubernur. Dia waktu itu wali kota ya. Kemudian saya besoknya kembali lagi dengan pesawat yang sama besoknya. Tapi nggak beritakan, yang diberitakan saya diusir. Saya melihat pengusiran ini adalah kasusnya sebetulnya politik, pengalihan isu Ibu Megawati. Ibu Megawati waktu itu diadukan polisi karena mengatakan akhirat itu ramalan-ramalan saja. Nah, Habib Rizik pada tanggal yang sama, 12 Februari 2017, itu diadukan di Bandung. Nah, saya dikejar-kejar Farang itu 12 sama itu. Ada tanggal 12 Februari 2017. Sehingga karena ini ribut viral, masalah kasus Ibu Megawati dilaporkan ke polisi, menghina agama karena mengatakan itu akhirat itu ramalan-ramalan saja itu terlupakan. Saya pikir dari situ arahnya, tidak ada yang lain. Sebab spanduk saya itu sudah sebulan beredar di sana, nggak ada masalah. Tengku, ada kesan ya, kok masyarakat kita ini gampang sekali adu mengadu gitu. Tidak hanya Tengku yang diadukan, tapi kan kalau kita lihat, katakanlah kelompok yang berseberangan itu juga sering juga diadukan tuh. Sukmawati misalnya diadukan. Ya kalau menghina agama pasti diadukan karena ada pasalnya 156A KUHP. Tapi kalau Din Samsudin cuman statementnya mau membela Said Didu diadukan kan nggak masuk akal itu.
Kalau seperti itu kan Kan lucu kan gitu. banyak juga tuduhan makar dan lain sebagainya. Kepada siapa? NKRI misalnya kan. Ya, yang mau makar siapa? Umat Islam ini dari dulu setia kepada NKRI ini. Kepada Kalau umat kekuasaan Islam, yang sah gitu. siapa? Kita nggak pernah minta. Loh, lebih parah demo waktu zaman SBY. Dibikin spanduk SBY turun, tangkap SBY sekarang juga. Ya kan, dibawain kerbo, Shibuya, macam-macam. SBY selalu aja. Nggak ditangkap tuh yang bawa, turunkan SBY itu spanduknya masih saya simpan fotonya. Nggak ada ditangkap apa-apa. Kok sekarang Tentu. baru mau bikin seminar di Universitas Gadjah Mada saja, digedor-gedor kamarnya sampai pagi, diancam mau dibunuh, dan sampai sekarang nggak pernah diusut sama polisi tuh. Siapa itu yang ngancam-ngancam itu? Nah, coba mau seminar aja di kampus nggak boleh. Selain soal Parang tadi, tentu pernah ada pengalaman intimidasi. Ada, saya di rumah saya itu pernah diawasi 2 orang. Dari pagi terus gantian, siang 2 orang lagi, malam ditangkap satpam di kompleks saya. Karena satpam saya itu kan 6 orang tentara, 6 orang sipil. Ditangkap, setelah dicek saya nggak ada di rumah. Ternyata dari markas Polda, ya kan, mengeluarkan kartu. Mula-mula dia ngakunya pajak, petugas pajak. Ternyata kemudian setelah diinterogasi oleh RW dan petugas keamanan, keluarkan kartu polisi. Pernah juga, tapi nggak ada masalah, kan ada Allah yang jaga. Saya tidak teruskan, saya tidak adukan, saya tidak perlebar, dan saya tidak ceritakan kepada umum masalah ini. Tengku, kan Tengku sekarang wakil sekjen MUI pusat ya? Ya, 2 periode saya. Iya, sekarang periode terakhir atau Kedua. periode yang kedua ya? 2020. Periode kedua. Oke. Yang kedua. Sampai tahun berapa kedua? Sampai 2020 ini, bulan November ya. Oh, bulan November. Ada kesan Tengku ya, oke, correct me kalau saya salah. Ada kesan MUI itu seperti beroposisi kepada pemerintah. Ada Tidak, kesan justru begitu. sebetulnya MUI selama ini kan sesuai dengan ADART-nya ya, Shadiqul A'immah, sahabat bagi penguasa. Jadi kalau ada salah-salah penguasa diingatkan dengan cara yang baik, lemah lembut, pakai surat. Kita sering sekali kirim surat. Masalah misalnya aliran kepercayaan mau dimasukkan ke KTP, dianggap sama dengan agama, itu kan kita nggak keluar kemana-mana bicaranya. Tulis surat, sampaikan ke presiden, sampaikan kepada DPR, sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Walaupun kemudian ternyata akhirnya putusannya dianggap agama juga, gitu, masuk ke KTP, kan kita nggak ngelawan. Karena itu sudahlah, seperti itu. Nah, paling kita nanti judicial review ke MK. Tapi ketika RUU HIP ini Pancasila mau ditukar, itu sudah membahayakan negara. Kita bicara keras, gitu. Karena bicara lembut nggak didengar. Dan sangat keras sampai bilang Karena- mati syahid atau Ya karena bicara hidup lembut dunia. nggak didengar. Bicara lembut nggak didengar. Kan cuma 2 fraksi aja yang menolak, Demokrat dengan PKS. Yang lain kan ada tangan semua. Ya kita harus berkeras dong ngomong ini. Tidak mau kita negara ini hancur. Bayangkan kalau Pancasila diganti dengan gotong royong. Hilang dong ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia hancur semua jadi gotong royong. Kalau gotong royong, Romusa juga gotong royong dulu judulnya. Jepang bilang tadi kita gotong royong bikin jalan mau melawan. Romusa ya, bukan Roh Musa ya. Romusa. Romusa dulu kan judulnya gotong royong juga dari kakak Asia Timur kita kan melawan imperialisme Barat. Tapi Tengku, kan ketua MUI jadi wakil presiden. Sampai sekarang masih ketua umum beliau, cuman non-aktif saja. Non-aktif. Tapi kenapa ada kesan MUI tetap memegang posisi sebagai oposisinya pemerintah, padahal ketua MUI tidak mungkin MUI itu jadi oposisi, tidak mungkin. Kenapa MUI berbicara agak keras? Sebab pertama, DPR nggak mendengarkan seruan 34 provinsi. MUI kan tanda tangan semua 34 provinsi. Belum pernah terjadi seperti ini. Ormas besar NU, Muhammadiyah, Matlul Anwar menolak. Tapi nggak didengar. Yang nggak didengar ya kita berteriak lebih keras. Sedangkan presiden sudah terkesan kan, saya tidak tahu menahu, nggak ngerti, baca juga belum. Berarti kan DPR ini, kalaupun kami keras kan keras kepada DPR, bukan keras kepada presiden, bukan keras kepada pemerintah.
Kan pemerintah Ya. udah bilang nggak mau, nggak tahu. Jadi kita kerasnya ke DPR, bukan kepada pemerintah ini. Siapa bilang Ya. kita oposisi? Yang menarik, tapi Tengku, kita tahu bahwa Ketua MUI menjadi wakil presidennya Presiden Jokowi, ya Betul. kan? Dan itu membalikkan keadaan. Kalau nggak salah waktu itu kan Kiai Ma'ruf juga yang menjadi saksi ya dalam kasus Ya, Ahok kan. Ahok ya. Tapi kok Tengku dan teman-teman tetap tidak ikut Kiai Ma'ruf, tetap saja mendukung Prabowo gitu. Padahal Kiai Ma'ruf sudah ke Jokowi. Ya, Dalam Pilpres kemarin. ya, inilah cairnya MUI. MUI itu kan payung besar, tenda besar, payung besar. Jadi di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada Matlab Anwar, ada 60 ormas Islam yang ada di situ. Masing-masing mendudukkan wakil-wakilnya. Saya dari Matlab Anwar, dari Ittihadiyah. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi itu wakil ketua umum sekarang itu dari Muhammadiyah. Wakil ketua umum yang satu lagi Kiai Haji Zainud Tauhid yang sekarang wakil Menteri Agama itu dari NU. Kiai Haji Ma'ruf Amin dari NU. Terus ada yang dari Al-Wasliyah, ya, ada yang dari Al-Wasliyah itu Yusnar Yusuf, Qori Internasional. Jadi cair. Saya pun diminta sama Kiai Ma'ruf, bantu saya. Tengku, saya bilang kita bagi-bagi aja, ada di sana, di sini, kan begitu. Kamu kata Kiai Tengku nggak senang sama saya, kata Kiai Ma'ruf. Nah, Kiai Ma'ruf itu guru saya. Tentu saya senang. Kalau Kiai Ma'ruf yang jadi presiden, saya tim kampanyenya pakai duit saya, kan gitu. Tapi ada Jokowi di situ ya separuh-separuh lah. Kalau Jokowi wafat, Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi presiden, baru saya banyak membantu. Mungkin tidak kritik kalau, tapi tetap aja kalau salah ya tetap dikritik. Wah, ini pernyataannya keras banget. Nah, ya udah, waktu itu memang kenyataannya begitu. Saya bilang dengan Kiai Ma'ruf. Saya kalau Kiai Ma'ruf tanpa reserve saya bilang. Saya bergaul 22 tahun dengan beliau. Beliau wakil ketua umum, saya wakil sekjen. Alangkah akrabnya kami sama-sama memimpin sidang kalau hari Selasa. Tetapi saya nggak mau dengan Pak Jokowi itu aja. Karena di belakang Pak Jokowi siapa? Nggak cocok saya dengan mereka. Di Ada belakangnya PDIP. siapa? Ya ada Oh. PDIP di situ kan tentu saya nggak cocok. Dari dulu saya dengan PDIP nggak cocok. Sebab saya belum melihat PDIP itu satu gerakannya aja memperjuangkan agama. Waktu undang-undang pornografi dia walk out. Waktu undang-undang pendidikan dia walk out. Lah ini apa ini? Nggak sekalipun. Kan ada Baitul Muslimin sekarang di PDIP. Nah, nyatanya gerakannya apa? Coba waktu undang-undang pendidikan, Bang Raffi masih ingat pasal 12A. Tiap-tiap anak didik berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengannya. Ini kok ditolak oleh PDIP waktu itu. Walk out, keluar nggak mau. Loh, tiap-tiap anak didik, misalnya Kristen, berhak mendapatkan pelajaran agama Kristen, diajar oleh guru beragama Kristen. Di mana salahnya? Anak sekolah Hindu di Banda Aceh berhak mendapat pelajaran agama Hindu dan diajarkan oleh guru beragama Hindu. Di mana salahnya kok dia walk out? Apa benci dengan itunya? Tidak. Berarti benci dengan agamanya. Ya saya nggak setuju dengan mereka. Terang-terangan aja nih, saya ngomong terus terang aja. Walaupun Taufik Kimas almarhum pernah menjumpai saya. Menjumpai Marisa Haq. Nah, kawan saya sekolah itu. Jadi ambil S2. Marisa Haq mau jadi anggota DPR RI dari PDIP. Saya nggak mau. Tengku sekolah sama Marisa di mana? Di UI. Nah, saya lulus di UI, tapi waktu S2 saya nggak milih UI. Ada dong. Oh, Ada Trisakti ya? Tidak. Pokoknya saya nggak lulus. Pokoknya saya dengan Marisa Haq satu kelas. Saya itu sholat maghrib, sholat isya, saya imam. IPB, Nah, waktu itu, IPB. waktu itu Marisa Haq itu ditawari untuk jadi DPR RI dari PDIP. Saya juga sama. Saya ketemu waktu di gedung DPR RI dibawa oleh Taufik Kimas di pinggir dia diajak. Saya bilang saya nggak mau, karena kalian kan cenderung sekuler. Dia bilang begini, Taufik Kimas tuh tengok bijaksananya beliau. Kapan PDI berubah menjadi hijau? Kalau orang-orang alim ulama tidak mau datang ke PDI, bergabung dengan PDI. Saya sempat tercenung gitu. Ucapan almarhum Taufik Kimas itu tersenyum. Lalu saya bilang, beginilah Bang Taufik, saya bilang. Jadikan dulu PDI hijau baru saya masuk. Saya khawatir kalau sekarang saya masuk, bukan PDI-nya yang jadi hijau, saya yang jadi merah. Dipeluk saya sama almarhum Taufik Kimas. Kan kita orang Sumatera, ngomong kan nggak perlu basa-basi. Terang-terang aja, tapi saya hormat.
Artinya Bang Taufik Kimas pernah mengeluarkan Makanya orang statement, Sumatera nggak bisa berkuasa karena ngomongnya selalu terus-terusan. nggak apa-apa, nggak penting Nggak apa-apa. kekuasaan, Yang nggak penting penting apa? kekuasaan. Yang Yang penting penting apa? ide, yang penting ide-ide keagamaan itu bisa menjadikan negeri Indonesia ini negeri yang religius, walaupun berpancasila, tapi religius. Bukan negara Islam, tapi negara yang religius, yang menjamin tiap warga negaranya untuk menjalankan agamanya 100%. Ya, itu tadi Sobat Era sekalian perbincangan dengan Tengku Zulkarnain ya. Karena sama-sama dari Sumatera, bagi saya gampang untuk bicara dengan beliau ya. Jadi kadang-kadang orang tuh terlihat keras, tapi ketika kita ajak ngobrol, ya bisa kita tahu jalan pikirannya, bisa keluar semua ya. Kadang-kadang di negara ini tidak bisa menerima sebuah kritik-kritik keras. Padahal kalau dicerna, kritik itu bentuk kecintaan orang ya terhadap sesuatu, dan kita berharap bahwa pemerintahan itu berjalan secara baik. Karena kan kita menginginkan negara ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, bukan negara yang dipenuhi para koruptor dan para pencoleng, apalagi free riders ya di seputar kekuasaan. Nah, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperan, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.